Saya senang hari ini karena mungkin semacam simulasi tanpa sengaja kita hari ini ibadah hampir 30 orang ya. Karena simulasi kita karena mulai minggu depan kita akan ibadah secara tatap muka. Nah, kalau kita ketahui hari-hari ini dengan situasi sekarang yang kita jumpai, kalangan karismatik mengkorelasikan apa yang terjadi hari ini dengan akhir zaman. Bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu akan segera datang. Dengan segala macam tanda-tanda yang mereka percayai. Ya saya nggak terlalu perdebatkan itu. Tapi kita secara esensial berbicara bahwa hari-hari ini gereja Tuhan harus mempersiapkan diri. Harus siap menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Ya karena kenapa? Karena kita percaya kedatangan Kristus yang kedua salah satunya adalah simbolnya menjadi mempelai. Dan mencari mempelai wanitanya yang namanya gereja. Dan saya percaya Tuhan hari ini sedang mencari gereja, orang percaya yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Saudara bisa bayangkan Allah itu senang sekali dengan program yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Kalau saudara baca Alkitab kita, waktu Yesus lahir, lalu dibuka di kandang domba, dibungkus pakai kain apa? Kain kapan? Oh bukan. Kain apa? Kain pocong, bukan. Kain lampin. Kain lampin itu seperti apa ya? Buat apa fungsinya? Ternyata tempat Yesus lahir disebut kandang domba yang disebut Migdal Eder. Migdal Eder itu kandang domba yang mendapat ISO 2000, artinya sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Agama Yahudi bahwa domba-domba yang untuk dikorbankan di Bait Allah kecenderungannya harus dipersiapkan dari tempat itu. Karena domba itu harus dilihat dari sejak lahirnya sampai siap dikorbankan. Harus semuanya sesuai dengan syariat daripada agama mereka. Salah satu persyaratannya kalau kita baca Alkitab, yaitu domba itu tidak boleh bercacat dan tidak boleh bercela. Jadi tidak boleh ada goresan sekecil apapun. Maka ketika bayi domba itu lahir, maka dibungkus kain lampin supaya tubuhnya tidak tergesek dengan kandang domba itu. Tidak tergesek dengan rumput-rumput jerami. Sehingga tidak ada luka. Sedemikian rupanya Allah mencari korban domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan saya juga percaya hari ini Kristus juga sedang dipersiapkan Tuhan Bapa di sorga menjadi mempelai pria dan mencari mempelai wanita itu gerejanya yang tidak bercacat dan tidak bercela. Nah kalau kita lihat dalam idiom seperti itu kita menemukan seringkali tidak bercacat tidak bercela itu bicara tidak berzina, tidak ngapa-ngapain. Tapi yang seringkali kita nggak sadar hari ini yang membuat gereja menjadi cacat, yang membuat gereja orang percaya tidak berkenan kepada Allah sebenarnya perkara sederhana, yaitu mulutnya. Ternyata mulut itu punya peran penting sangat menentukan kita menjadi orang yang sempurna atau tidak ya. Nah hari ini kita bicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan, kenapa kita harus mampu mengekang yang namanya perkataan kita, yang mengekang permulut kita. Yang pertama kita baca Alkitab kita dalam Ayub pasal yang kedua ayat 10. Setelah baca Ayub pasal 2 ayat 10, kita lompat ke pasal 42 ayat 7. Ayub pasal 2 ayat 10. Perhatikan, mulai ayat 9 saja, mulai ayat 9. Perhatikan. Dalam kondisi yang depresi berat, istri Ayub berkata seperti ini. Depresi kenapa? Karena 10 anaknya mati, hartanya habis, Ayub suaminya sakit-sakitan, ditinggalkan orang. Dalam situasi yang seperti ini istrinya bilang begini. Maka berkatalah istrinya Ayub kepadanya, masih bertekun ke engkau dalam kesalehanmu, kutuki Tuhan Allahmu dan matilah. Ayat 10-nya perhatikan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak, berbuat dosa dengan apa? Bibirnya. Lompat pasal 42 ayat 7. 42 ayat 7 bilang begini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena engkau tidak berkata apa? Berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Perhatikan hal yang pertama, kenapa kita harus mengekang bibir kita, menjaga lidah kita.
Ada pepatah mengatakan orang bodoh mengatakan apa yang dia ketahui, orang bijak mengetahui apa yang dia katakan. Orang bodoh mengatakan apa yang dia ketahui, orang bijak mengetahui apa yang dia katakan. Di sini perbedaannya. Hal yang pertama kalau kita lihat, Ayub adalah manusia dalam sejarah kita yang mungkin yang pernah tercatat adalah seorang yang paling pernah menderita seumur hidup. Kenapa? Karena dalam satu hari semua anak-anaknya mati. Maka saya percaya air mata Ayub sudah habis. Kenapa? Karena yang pertama dia bukannya sedih karena anaknya meninggal. Tetapi dia juga berpikir bagaimana kelanjutan hidupnya selanjutnya karena anak-anaknya semuanya mati. Dalam hari yang sama semua harta kekayaannya habis, dirampok dan dijarah orang. Sehingga saya percaya perkabungan lalu pemakamannya pun juga mungkin tidak bisa diadakan dengan cara yang mewah dan meriah karena kehabisan harta. Lalu bukan berhenti sampai di situ saja. Ayub menderita borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan borok itu mengeluarkan lendir. Dan dalam tradisi orang Yahudi, zaman dulu, orang yang kena lendir tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sehat. Karena lendir ini dianggap najis. Jadi artinya dalam kemeranaan Ayub, dalam pengalaman Ayub yang susah, penderitaan Ayub yang luar biasa, Ayub sudah kehilangan hubungan secara sosial dengan orang-orang. Orang tidak bisa merangkul, memberikan kekuatan. Orang tidak bisa tepuk-tepuk punggungnya, bertahanlah Ayub, sabarlah Ayub. Gak bisa, kenapa? Karena gak boleh bersentuhan. Artinya bukan hanya hartanya habis, bukan hanya anak-anaknya mati, tetapi hari ini dia juga terputus secara sosial hubungan dengan orang-orang lain. Sama seperti kita, social distancing. Ayub menderita dengan hebat. Pukulan yang terberat Ayub alami adalah ketika seorang istri yang menjadi penolong yang sepadan, yang menopang dia selama ini, yang selama ini bersama-sama dengan Ayub, hari itu mengalami depresi yang hebat sampai karena saking kasihan sama Ayub menderita begitu, dia bilang, Ayub lebih baik kutuki Tuhan Allahmu dan matilah kau supaya apa? Engkau tidak menderita lebih panjang lagi. Saudara bisa bayangkan, Ayub sama sekali tidak punya supporter lagi. Tidak punya harapan lagi, tidak punya kekuatan untuk menopang lagi. Tetapi Alkitab kita berkata dalam ayat 10 tadi pasal 2, Ayub tidak bersalah dengan perkataannya. Artinya saya percaya Ayub adalah orang yang bisa bertahan pada masa yang sukar, pada situasi yang sulit, pada keadaan yang menjepit. Hal yang pertama penyebabnya karena Ayub adalah orang yang sangat menjaga tuturnya, menjaga lisannya, menjaga perkataannya. Bahkan sampai akhirnya pasal 42 ayat 7, Ayub tidak bersalah dengan omongannya, dengan mulutnya. Saya percaya daya tahan, stamina, endurance kita menghadapi segala masalah dalam hidup kita, salah satunya adalah kemampuan kita mengendalikan lidah kita. Sebagian besar orang Israel pada masa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka mati di padang gurun karena penyembahan berhala, karena perzinahan, tetapi tidak sedikit juga karena persungutan. Betul ya? Orang yang bersungut tidak masuk dalam kerajaan Allah, tidak masuk dalam tanah Kanaan. Saya percaya orang yang bersungut-sungut juga tidak akan berkenan kepada Allah. Kenapa saya kategorikan hal yang pertama, ketika kita menjaga tutur kita, ketika kita menjaga perkataan kita, ketika kita menjaga lisan kita, yang pertama adalah sebuah kekuatan kita menghadapi kesulitan yang besar. Karena saya pikir begini, mulut kita adalah reaksi awal yang nyata dari apa yang kita percayai. Mulut kita adalah reaksi awal dari apa yang kita percayai, dari apa yang kita alami. Maksudnya apa? Mulut kita ini nggak bisa bohong ya. Pada saat-saat tertentu reaksi kita lewat mulut kita menentukan kualitas kita. Contohnya begini, saya pernah baca waktu marak zaman tahun berapa tuh? 2000-an tahun berapa? Saya masih baca Kompas waktu itu. Waktu itu mulai Indonesia dibanjiri dengan PSK wanita perempuan. PSK ya? Apa sih? Pekerja seks komersial. Ya. Lalu yang menarik katanya di Jakarta kita diserbu oleh PSK dari Cina daratan.
Nah, sedangkan di Jakarta mungkin juga ada PSK dari orang Tionghoa Indonesia juga. Nah, ketemulah di diskotik. Kita bisa kita ketipu bisa bedain nggak Cina Indonesia sama Cina daratan? Mukanya sama Cina ya. Mukanya sama-sama Cina. Cara bedanya gimana? Dalam situasi katanya di diskotek gelap. Gelap nggak diskotek? Kok tahu Pak Tius? Artinya sengaja kan ya. Bagaimana cara membedakannya? Katanya kata wartawan. Sederhana. Caranya injek kakinya. Dengan tanpa sengaja seolah injek kakinya. Maka reaksi awal dari orang yang diinjek kakinya akan menunjukkan dia Indonesia asli, Cina asli atau Cina Indonesia. Bedanya di mana? Kalau Cina Indonesia diinjek, yang pertama keluar dari mulutnya apa? Aduh, betul ya? Aduh, nah kalau aduh pasti bukan Cina daratan, Cina Indonesia. Kalau Cina asli. Jadi reaksi mulut kita menjadi reaksi awal yang menentukan kualitas kita sebenarnya. Nah, ketika kita mengalami masalah, maka apa yang terucap dari mulut kita itulah gambaran posisi iman kita pada saat itu. Itulah gambaran kedewasaan kita dalam pada saat itu. Kenapa? Karena mulut kita itu reaksi yang sangat spontan yang akan menunjukkan siapa kita. Saudara pernah naik mobil sama orang lalu disalib? Maka kalimat yang pertama menunjukkan dia orang yang sabar atau tidak. Betul nggak? Kalau langsung anjing lu, babi lu, itu kebun binatang. Jadi hal yang pertama saya mau katakan, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi tangguh dalam menghadapi masalah. Karena yang pertama kalau kita bisa menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita itu menunjukkan reaksi awal dari segala apa yang kita alami. Lihat ketika Ayub menghadapi masalah, dia berkata apakah kita hanya menerima yang baik saja daripada Allah. Tetapi tidak menerima apa yang terjadi hari ini. Ayub tanya. Jadi hari ini saya percaya kita akan menjadi orang yang dewasa dalam iman. Kita siap menjadi orang yang mempelai Kristus yang dewasa, yang tidak bercacat, tidak bercela. Salah satunya kita harus menjaga perkataan kita. Perkataan kita menjadi reaksi awal dalam kita menghadapi situasi yang sukar. Sehingga saya percaya orang yang bisa menjaga perkataannya, maka dia akan siap menjadi orang yang diproses Tuhan dengan luar biasa. Orang Israel gagal diproses Tuhan di padang gurun karena kenapa? Yang lahir dari perkataannya persungutan, yang lahir dari perkataannya dia mempersalahkan Musa, yang muncul dari perkataannya dia memaki-maki Musa. Saya percaya hanya orang-orang yang siap diproses Tuhan, orang yang mampu mengendalikan mulutnya. Orang-orang yang mengendalikan mulutnya pasti dia akan melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena dari perkataannya dia tidak akan mengeluarkan perkataan yang negatif. Dia akan memperkatakan perkataan yang positif, perkataan yang benar. Jadi oleh sebab itu saya percaya hari ini tidak akan pernah kita menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat dan tidak bercela kalau kita nggak diproses oleh Tuhan, tidak mau diproses oleh Tuhan. Kita nggak mungkin bisa lewati proses tanpa protes kalau kita tidak bisa menjaga tutur kita. Jadi penjagaan tutur kita, penjagaan lisan kita, penjagaan mulut kita itu menentukan kita akan menjadi siap orang yang diproses Tuhan untuk diserupakan dengan Kristus menjadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ngerti runutannya ya? Jadi hal yang pertama saya percaya hari ini penting kita sebagai mempersiapkan diri kita menjadi mempelai itu menjaga perkataan kita. Karena kenapa? Orang yang punya perkataan yang kuat, benar, maka dia akan lewati proses. Dan proses ini adalah salah satu jalan yang harus kita lewati untuk diuji Tuhan menjadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Yang kedua kita lihat Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12. Yakobus 3 ayat 9 sampai 12 dikatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10-nya perhatikan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Lanjut. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12-nya. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dan dapat menghasilkan buah zaitun
Dan apakah adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi kita memberikan catatan penting. Hal yang kedua, kenapa kita harus menjaga tutur kita pada hari-hari terakhir di zaman akhir ini? Karena apa yang keluar dari mulut kita itu gambaran hati kita. Ya. Kita memberikan catatan ayat 12, tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah ara. Tidak mungkin satu perkataan yang baik keluar dari hati yang tidak baik. Tidak mungkin perkataan yang tidak baik keluar dari hati yang baik. Artinya mulut kita, perkataan kita akan menjadi paralel, menjadi gambaran hati kita. Kalau orang yang mulutnya tajam, biasanya bersumber dari hati yang pahit. Betul nggak? Ada nggak teman yang kalau ngomongnya tajam, nyakitin orang? Ada? Banyak. Dan saya percaya itu pangkalnya adalah kepahitan dalam hatinya. Ya, jadi artinya gini, hati nggak bisa orang nilai, hati nggak bisa ukur, tetapi ternyata hati diwakili dengan perkataan kita. Makanya oleh sebab itu kita berikan catatan penting buat kita, nggak mungkin pohon anggur menghasilkan buah ara. Artinya hati yang bersih tidak mungkin menghasilkan perkataan yang kotor. Ya, contohnya, zaman dulu saya sih jarang, sekarang sih udah jarang ya denger ya. Ada emak-emak yang kalau kaget ngomong porno, betul ya ada ya. Zaman dulu, sekarang sih udah jarang yang gegeran ya. Hah? Maka saya percaya itu dari hati pikirannya mungkin juga nggak bersih. Ada nggak sekarang saya tanya gini? Ada lagu waktu kita kecil, trio kuek-kuek ya. Judulnya Tante Gue Cerewet Sekali. Saya tanya, ada nggak orang cerewet itu baik hatinya? Hah? Orang yang cerewet itu kira-kira orang yang peduli apa pengen diperhatiin? Hah? Pengen diperhatiin? Betul nggak? Pada prinsipnya bukan peduli, pengen diperhatiin. Jadi apa yang di dalam hati kita akan munculan perkataan kita. Hati yang bersih tidak mungkin mengeluarkan perkataan yang kotor. Hati yang bersih tidak mungkin mengeluarkan perkataan yang tajam. Hati yang bersih tidak mungkin mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang. Kalau saudara marah sama orang, sebel, hati kita lagi sebel, kita ngomong yang kasar atau yang halus? Kasar loh. Kasar. Anjing lu, babi lu, ngepet lu. Nah kan gitu, itu dari hati lu. Ketika kita kesal, ketika kita marah, ketika kita benci, maka yang keluar perkataan yang tajam. Nah oleh sebab itu yang kedua saya mau katakan, hari ini kita sadar sebagai mempelai Kristus yang kedua, kita harus menjaga tutur kita. Karena yang pertama, dalam proses Tuhan perlu mulut yang dijaga, perkataan yang dijaga. Karena itu menguatkan proses yang Tuhan izinkan. Kita akan kuat dalam proses ini kalau kita memperkatakan yang benar. Yang kedua, kita menemukan sebuah kebenaran yang penting pada pagi hari ini. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga tutur kita? Kenapa harus menjaga perkataan kita? Kenapa kita harus menjaga mulut kita? Dalam bahasa Bataknya, parmangan ya, mulut ya. Parmangan betul ya. Tapi bahasa kasarnya, bababi. Gitu ya, dalam bahasa kasarnya. Artinya apa? Orang kalau ngomong kasar, pasti sedang hatinya terluka. Orang yang terluka mengeluarkan kata-kata yang tajam. Orang-orang yang terluka akan mengeluarkan perkataan yang melukai orang lain. Jadi hati kita bisa dilihat dari perkataan kita. Saya sebagai gembala beberapa kali harus ngomong dengan jemaat dalam kondisi yang sulit. Misalnya jemaat mau suruh usaha ya. Jemaat selalu bilang kalau usaha gini udah ramai banyak orang, susah. Dia ngomong ini susah. Jadi saya berpikir pasti orang ini hatinya susah. Pikiran-pikiran seseorang sangat-sangat menentukan apa yang menjadi perkataannya. Dan hati seseorang itu menjadi cikal bakal apa yang menjadi perkataannya. Perkataan yang benar akan muncul dari hati yang benar. Hati yang benar akan memperkatakan perkataan yang benar. Makanya kalau kita sering kali lihat quote kata mutiara yang kita baca. Jangan suka kumpul sama orang yang ngomongin orang. Pernah baca? So kalau kita nggak ada, kitalah yang diomongin. Betul ya? Artinya hari ini kita sadar dengan sangat jelas. Yang kedua, prinsip yang kedua. Kenapa kita harus menjaga tutur kita? Karena tutur kita adalah cerminan dari hati kita. Hati yang bersih melahirkan perkataan yang bersih. Hati yang busuk
mengeluarkan perkataan yang busuk. Hati yang tawar akan mengeluarkan perkataan yang tawar. Hati yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik. Jadi jangan lupa, Tuhan ketika berkenan kepada Daud, Tuhan bilang, aku melihat hatinya. Kalau Tuhan bisa melihat hati Daud benar, maka perkataan Daud pun perkataan yang benar. Jadi dengan kata lain yang kedua, kita harus menjaga tutur kita, karena tutur kita adalah cerminan hati kita, ya. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat, kenapa kita harus menjaga tutur kita sebagai mempelai Kristus yang siap menjadi sepadan untuk Kristus. Yakobus 3 ayat 1 dan 2. Yakobus 3 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru atau pendeta atau siapapun yang sifatnya mengajar. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Perhatikan, guru dihakimi lebih berat. Maksudnya begini, di dalam kekristenan kita tidak mengenal dosa besar, dosa kecil. Tetapi dalam konsekuensi kita, saya bilang ada dosa besar, dosa kecil. Maksudnya begini, kalau jemaat suaminya berzina, maka istrinya berdoa sama pendeta, Pak Pendeta tolong suami saya ajak lagi gereja, dia bertobat, betul? Nah kalau pertanyaan saya, kalau pendeta yang berzina, jemaat akan bilang, Pak Pendeta tolong pendeta itu ditarik ke gereja atau ditendang dari gereja. Hah? Tendang dari gereja ya? Perbuatan sama, tapi konsekuensi akibatnya berbeda. Nah seperti ini, seorang guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, ya. Kenapa? Ayat 2-nya, perhatikan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, perhatikan. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang apa? Sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Hari ini ternyata kesempurnaan kita sebagai mempelai Kristus yang tidak bercacat, tidak bercelah, bukan diukur dari seberapa banyak kita beribadah, bukan seberapa banyak kita melakukan mujizat, bukan seberapa banyak kita melakukan menyanyikan pujian bagi Tuhan, tetapi seberapa banyak perkataan kita dinilai oleh Tuhan. Jadi Alkitab berkata catatan penting hari ini, orang yang sempurna adalah orang yang mampu mengendalikan perkataannya. Orang yang sempurna adalah orang yang tidak bersalah dengan perkataannya. Nah oleh sebab itu saya percaya kalau kita mau menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela hari ini, maka kita harus belajar mengendalikan tutur kata kita. Ya, Alkitab sudah sangat memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Hari ini saya mau kita semua mulai mengurangi perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepada Allah. Hari ini kita mulai mengurangi perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ya, hari ini kita mulai perkataan-perkataan yang membangkitkan iman bagi orang, membangkitkan pengharapan bagi orang, membangkitkan keyakinan bagi orang, karena Tuhan ada dan menyertai kita. Jadi oleh sebab itu maka saya mau katakan hari ini yang ketiga, ukuran kesempurnaan seseorang ternyata diukur dari pengendalian terhadap lidah dan perkataannya. Saya rasa ini bukan perkara yang gampang. Sulit menjaga perkataan. Sebab Alkitab bilang mulut kita, lidah kita itu seperti buas sekali. Sebab seperti perahu yang besar dikendalikan hanya oleh kemudi yang kecil. Dan lidah itu seperti kemudi yang menentukan seluruh perjalanan hidup kita. Hari ini kita mau belajar hanya memperkatakan perkataan yang membangkitkan iman. Amin. Oleh sebab itu maka hari ini saya rindu. Di dalam situasi hari ini buat saya, buat kita semua harus menjadi yakinkan ini proses kita untuk menjadi dewasa dan serupa dengan Kristus. Ayub tidak bersalah sepanjang dia diuji Tuhan. Saya nggak tahu, Alkitab tidak jelaskan berapa tahun. Anaknya mati, hartanya habis, dia kehilangan kontak sosialnya, dia kehilangan istrinya juga yang hampir stres juga, dia hampir semuanya hilang. Tetapi Alkitab bilang Ayub tidak bersalah. Ya, jadi hari ini perkataan kita menjadi parameter atau barometer dalam kedewasaan rohani kita, ya. Amin, firman Tuhan. Mari kita tundukkan